Pemerintah dan DPR Rabu besok akan mengumumkan biaya perjalanan ibadah haji 2022. Jumlah jamaah haji Indonesia yang akan bertolak ke Tanah Suci mencapai 106.000 jemaah atau sekitar 48% dari kuota awal jemaah haji Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto mengungkapkan DPR bersama Kementerian Agama sedang mengebut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji 2022. Komisi 8 DPR akan menggelar rapat maraton setiap hari supaya DPR dan pemerintah dapat menyepakati angka biaya ibadah perjalanan haji tahun 2022 yang akan diumumkan paling lambat Rabu besok nanti. Dalam pembahasan kali ini, Komisi 8 DPR tidak ingin para calon jemaah haji yang sudah menunggu sejak 2020 harus mengeluarkan biaya tambahan agar dapat berangkat haji pada tahun ini. Tadi sedang kami bahas juga ada pembatasan umur. Nah, pembatasan umur ini jangan sampai kita salah, khilaf, sehingga jamaah haji sudah siap-siap berangkat, ternyata di bandara di stop. Itu akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. Maka rapat dengan pendapat Panja Haji DPR dan Komisi 8 hari ini dengan pemerintah memastikan itu semua. Waktu yang mepet lebih kurang 2 bulan ini, tapi kami pastikan bahwa kita siap untuk memberangkatkan calon jamaah haji. Nah, ini kita akan selesaikan dalam 2 hari ke depan karena kami harus agak detail masuk ke angka-angka baik untuk biaya transportasi dengan pertimbangan afturnya naik apa enggak, pesawatnya seperti apa, ya. Kemudian juga pajak seperti apa berlakunya di Saudi, di Indonesia juga akomodasi hotelnya. Tim kami sudah di sana memberikan laporan berapa rate hotel saat ini berada di sana. Kemudian termasuk juga biaya makanan. Nih, biaya makanan biasanya normal-normal saja, tapi kalau biaya gas atau oil atau minyak sedang naik. Demi mendapatkan minyak goreng curah murah, warga di Temanggung, Jawa Tengah rela antri mulai malam hingga pagi. Setiap warga hanya boleh membeli sebanyak 1 jerigen minyak goreng curah. Ratusan jerigen nampak berjejer mengantri sejak Minggu malam di depan sebuah agen minyak goreng curah di kota Temanggung, Jawa Tengah. Antrean tersebut semakin panjang ketika subuh menjelang. Agar tidak kehilangan antrean, warga bahkan rela menginap di sekitaran toko. Tak tanggung-tanggung, warga yang menginap pun mendapat nomor antrian hingga ratusan. Jam setengah 7-an ya? Setengah 7? Malam. Oke. Sampai sekarang belum dapat? Belum ya? Masih nunggu dibuka. Kenapa kok harus sampai setengah 7 malam? Ya ingin dapat mas buat latihan usaha. Ya nginep di sini mas. Sampai mulai jam berapa? Mulai dari jam 9. Itu nomor antrian berapa ini sekitar? Ya, sekitar 400-an. Menurut pemilik toko, pasokan minyak goreng curah kali ini sebanyak 13 ton dan cukup untuk sekitar 800 jerigen. Agar merata, satu orang hanya berhak mendapat 1 jerigen minyak goreng dengan menyertakan foto kopi KTP. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Di tengah langka dan mahalnya minyak goreng di Banyumas, Jawa Tengah, seorang pria mencuri minyak goreng di sebuah minimarket. Pencurian ini terekam CCTV dengan jelas sebanyak 2 kali. Pencuri minyak goreng terekam kamera CCTV di salah satu minimarket di Desa Rawalo, Banyumas. Pelaku mencuri minyak goreng seorang diri. Pencuri ternyata sudah 2 kali beraksi. Yang pertama, pelaku menyembunyikan hasil curian di dalam baju. Sedangkan dalam aksi yang kedua, pelaku menyelipkan ke saku jaket bagian dalam. Di CCTV pas lagi ambil kelihatan, tapi keluarnya
Nggak kelihatan, kendaraannya nggak kelihatan. Setelah dicek berapa yang hilang? Yang dicek 4 atau 3. Pencuri yang awalnya pura-pura menjadi pembeli memanfaatkan kelengahan pegawai minimarket yang tengah sibuk melayani pembeli. Pencurian diketahui setelah pegawai mengecek CCTV. Pelaku membawa kabur 4 minyak goreng kemasan botol. Kasus ini belum dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia International Motor Show 2022 kembali digelar di Jexpo Kemayoran, Jakarta. Digelar selama 11 hari, pameran otomotif ini menyajikan beragam brand terkenal dunia yang menghadirkan teknologi terkini. Setelah sempat terhenti pada tahun 2020, pameran otomotif nasional Indonesia International Motor Show 2022 kembali digelar di Jexpo Kemayoran, Jakarta. Pameran yang digandrungi pecinta otomotif tanah air ini diselenggarakan pada 31 Maret hingga 10 April 2022. 32 brand baik dari motor, mobil, aksesoris, serta 350 tenan mengikuti Indonesia International Motor 2022. Jadi kami berterima kasih karena acara hari ini, acara weekdays ini memang dipadati oleh pengunjung yang memang datang bukan saja dari Jakarta, tapi dari Greater Jakarta yang ingin menikmati fasilitas pembiayaan yang begitu kompetitif harganya, kemudahan pembelian, dan banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan oleh produsen karena memang mungkin menjelang Lebaran ya. Dengan adanya pameran ini, PT Diandra Promosindo berharap dunia otomotif di tanah air kembali bergairah usai dihantam pandemi COVID-19. Dengan adanya pameran ini, PT Diandra Promosindo berharap dunia otomotif di tanah air kembali bergairah usai dihantam pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Didit Oktavian, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Kasat Dudung Abdurrahman menjenguk bayi kembar siam prajurit TNI di Manado, Sulawesi Utara. Jenderal Dudung ingin memastikan persiapan tindakan medis bayi kembar agar operasi pemisahan beberapa hari ke depan berjalan lancar. Di sela-sela kunjungan ke Kodam 13 Merdeka, Manado, Sulawesi Utara, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan istri menengok bayi kembar siam prajurit TNI Serda Frederick Lumowa. Bayi kembar siam bernama Joanna dan Jovalin kini berusia 3 bulan. Keduanya akan menjalani operasi pemisahan beberapa hari ke depan. Jenderal Dudung ingin memastikan persiapan tindakan medis bayi kembar siam anak buahnya agar operasi berjalan lancar. Pemisahan bayi kembar siam Joanna dan Jovalin sedianya akan dilakukan di RSPAD Jakarta, namun urung dilakukan karena sudah lebih dulu dirawat di RSUP Profesor Kando Malalayang. Percepatan vaksinasi dosis ketiga terus dilakukan di sejumlah daerah. Kali ini dilakukan dengan sistem jemput bola di Universitas Negeri Jakarta. 1.000 mahasiswa, dosen, dan warga mendapat vaksinasi dosis 3 atau booster yang digelar Badan Intelijen Negara di Universitas Negeri Jakarta. Staf khusus Wakabin, Gumilar Rusliwa, menyiapkan sebanyak 1.500 dosis vaksin yang terdiri dari vaksin pertama hingga ketiga atau booster. Selain vaksin, peserta juga mendapat sembako yang dibagikan di awal penyelenggaraan. Di tengah kenaikan harga berbagai barang, puluhan warga Kampung Pemulung di Depok, Jawa Barat menerima paket sembako gratis. 2.000 paket sembako gratis ini dibagikan relawan ke sejumlah kota di Indonesia. Satu persatu rumah pemulung di Sukmajaya, Depok ini didatangi oleh relawan dari Lembaga Amil Zakat Ar-Raudhah atau Lazar untuk diberikan sembako gratis.
Lazar setiap tahun menggelar bakti sosial untuk kaum duafa dan fakir miskin, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok seperti saat ini. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan paket sembako gratis tersebut. Terima kasih banyak sudah dibantu untuk sembako ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi rezeki yang kami dapatkan, dan untuk yang tim donatur lebih baik lagi. Menurut Direktur Eksekutif Lazar, Ahmad Himawan, pihaknya telah menyalurkan 2.000 paket sembako di sejumlah kota di Indonesia. Paket yang diberikan kurang lebih 100.000. 100 paket? Totalnya ada, kalau di sini ada 80. Tapi kami bulan ini sudah menyebarkan 2.000 ya. Jadi total yang kami sebarkan 2.000, yang di daerah sini 80. 2.000 itu terbagi Jakarta, Jabodetabek 1.000, dan sisanya daerah lain seperti di Malang ada 300, ada Pati 200, Pandeglang ada 100. Warga Kampung Pemulung juga berharap agar pemerintah dapat segera menurunkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gas, dan BBM. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sejumlah relawan tokoh nasional juga menggelar aksi sosial di bulan suci Ramadan. Relawan juga mendeklarasikan dukungannya kepada sejumlah tokoh untuk menjadi Capres 2024. Ratusan relawan yang tergabung dalam Sahabat Sandi Uno Madura Raya menggelar aksi sosial berbagi santunan dan sembako untuk anak yatim dan pedagang kaki lima. Selain menggelar aksi sosial, relawan juga mendeklarasikan dukungannya untuk Menparekraf Sandiaga Uno menjadi calon presiden 2024. Sandi dianggap sebagai sosok yang mengembangkan UMKM dan mampu membuka lapangan kerja lewat inovasi, pelatihan, serta pendampingan. Sandi juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Relawan yang tergabung dalam Sobat Erik juga menggelar aksi sosial di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi di bulan Ramadan. Ketua DPW Sobat Erik Jambi, Jaja Nurdiansyah, menyebut kegiatan berbagi ini untuk mengurangi beban masyarakat. Aksi ini juga sebagai simbol dukungan terhadap Erick Thohir sebagai pemimpin di masa depan. PT MNC Energy Investment Tbk resmi memiliki 100% saham PT Putra Mubakol. Hal ini setelah dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli antara PT Bhaktikol Resources atau BCR untuk mengakuisisi 46,16% sisa saham PT Putra Mubakol atau PMC melalui anak usahanya PT Sumatra Resources atau SR. PT MNC Energy Investment Tbk atau IATA terus memperkuat posisi bisnisnya di sektor energi, khususnya di pertambangan batu bara. IATA melalui anak perusahaannya PT BCR resmi mengakuisisi 46,16% sisa saham PT PMC. Penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan PT BCR melalui anak usahanya PT Sumatra Resources. Ya, PT Putra Mubakol ini sudah berproduksi lama. Tahun lalu produksinya sekitar 2 juta. Ya, 2 juta, EBITDA-nya sekitar 24 juta dolar tahun kemarin 2021. Tahun ini targetnya sekitar 4,5 juta untuk IUP ini sendiri. Jadi dengan akuisisi ini secara langsung, karena tadinya kita memiliki cuma 53,84%, sekarang udah 100%. Selain memiliki cadangan batu bara, PMC juga memiliki pelabuhan yang terletak di Sungai Tungkal dengan jarak sekitar 10 km dari tambang dan sekitar 161 km ke area Transshipment di Pelabuhan Tanjung Buyut. Dari Jakarta, Rizka Dior, Freddy Budiman, Rebecca, iNews melaporkan.